lu ada 2 tadi. Yang jatuh cinta, yang satu lagi apa? Iya, gue yang kedua itu uh, heartbreaking. Heartbreaking story. Heartbreaking. Apa nih? Oke, kita nggak usah cerita. Jadi Nggak apa-apa. Oh nggak apa. Gue cerita nggak apa-apa, cuman kayak Sad story. sad ya. Oke. Jadi kalau gimana ya bilangnya? Gue agak sampai heartbreaking deh. Heartbreaking buat gue adalah secara kisah itu adalah sesuatu yang Tidak bikin- mengenakan. Kalau sama yang pertama itu kan tadi gue bilang kan kalau sama yang pertama sampai hari ini aja masih temenan baik kan. Neutral ending lah. Ya good ending sih. Good tapi netral walaupun gak Iya, jadian tapi gak good bad and- gitu. Iya, good and Nah neutral. kalau ini neutral, ya. agak kalau diingat kembali gitu tuh kayak masih ada sedih-sedihnya dan sakit-sakitnya gitu. Iya. Ya, kalau yang kedua ini. Cuman ya sebagai sebuah pelajaran ini sih very big lesson banget buat gua. Oke. Nah, Lu mau jelasin pelajarannya dulu atau ceritanya dulu? ceritanya dulu dong. Oke, biar cerita tahu. dulu. Anjing ini kalau ditonton gimana nih bahaya. Iya, nggak apa-apa. Oke lah. Tapi iya ngeri-ngeri sih. Ngeri sedang. Ngeri pasti. Ini pengakuan dosa. Enggak, bukan dosa, tapi suatu pengakuan aja. Oke. Gue gimana ya? Ya, pokoknya dia ini temennya sama gue. Oke. Anjing ditonton nih ntar sama temen-temen sama gue pasti tahu nih orangnya. Oke, kita udahan dulu ceritanya. Udah setengah jam ya. Oke, lanjut. Gue hanya dia udah kita. Tapi lu pernah cerita nggak sebelumnya? Atau lu cuman by curhat aja, nggak yang di videoin? Kok lu kayaknya nggak pernah deh. Kayaknya gue pernah curhat ke satu temen kuliah gue doang. Oke, tapi teman kuliah lu kenal? Enggak. Oh, jadi ya kayak gue gini lah, gue nggak kenal siapa. Oh, gue pernah cerita deh. Jadi pas dulu pas lagi heartbreak banget gitu, gue sempet cerita sama temen gue, tapi temen dia juga gitu. Oke, itu posisinya tahun berapa tuh? 2012, 2011. pokoknya intinya gini. Gue itu temenan deket sama dia. Kan gue di episode sebelumnya gue bilang kan sama lo kan, yang gue latihan belajar kenalan sama cewek, Sama ngobrol orang sama ini. cewek, sama orang ini. Oke. Gue bilang, gue mau latihan nih, belajar ngobrol sama cewek, gue latihannya sama lu ya. Nah dari situlah kita temenan, Oke. temen deket lah. SMA tuh. Nah, tapi kan dia udah punya cowok kan, dan gue juga gak masalah karena gue gak naksir sama dia. At all sama sekali gak naksir sama dia. Ya, elunya ya, dianya nggak tahu. Dianya pokoknya udah punya cowok. Nah terus, yaudah gue pokoknya temenan, ngobrol, deket, apapun ngobrol deh pokoknya. Ya kira kayak tadi yang pertama kan, pokoknya kan. Jadi ya kenalan terus dari temenan deket, akrab. Tapi ya udah gue nganggapnya teman aja. Satu karena gue gak naksir, secara tipe bukan tipe gue. Oke. Sama sekali mulai dari fisik kayak apa segala macam. Soalnya dia giginya gondrong gitu. Enggak, dia tetap cantik, dia cantik. Oh, pokoknya. cantik. Tapi bukan tipe gue. Oke. Gue waktu SMA dulu tipenya ini Apa? blasteran. Oh, Bule-bule Indo gitu. Dan di sekolah gue tuh ada. Tapi lu suka aja gitu. Lebih ke ini sih, kalau dulu tuh kalau yang ke bule ini ada kelas gue, jadi kayak buat ego doang sih. Kalau wah kalau misalnya sampai gue bisa dapet pride nih gue gitu. Iya. Nah jadi tapi intinya seni sama gue sama yang si kedua ini nih, gue temenan deket. Gue baru ngerasa gue sadar jatuh cinta. Oh jadi gini, gue biar timeline-nya urut ya. Ya. Dia kan gue kan pas SMA tuh pas lagi belajar banget PIWI tuh. Gue praktekin kan sama semua cewek kan. Gue deket sama cewek tuh sekitar 5 atau 6 orang. Dalam satu waktu. Dalam satu waktu 5 sampai 6 orang. Gak termasuk yang si satu ini ya. Iya. Yang si kedua ini ya, gak termasuk dia. Nah suatu ketika dia diputusin sama cowoknya. Oke, kesempatan nih. Kesempatan. Oh bener ya, kesempatan ya. Terus? Nah tapi itu kayak dia tuh kayak diputusinnya 2 minggu gitu deh. Sekitar 2 minggu diputusin. Nah gue dalam hati kayak ada perasaan kayak gini, anjir nih gue kepengen pacaran nih. Tapi dari yang 6 orang yang gue deketin itu, gue gak ada yang mau sama 6 ini. Oke. Gue maunya sama dia.
Si X inilah. Si Y. Ya kita sebut aja Y. Kalau X kan tadi tuh cewek lo yang pertama. tadi. Nih si Y ini oke. Gue main sama dia deh gitu kan. Iya nih, gue dalam hati udah yakin, udah mantep gue main sama si dia nih. Dia jadian balikan sama cowoknya. Balik bukan jadian. Terus? Gue kesel tuh. Proses sukanya dari mana kalau gitu? Ya karena kita tiap hari jadi bareng gini ya. Terus. Nanti gue ceritain pas momen gue tuh nyadar gue jatuh cinta sama dia. Oke. Ya kan, wah anjir dia balikan lagi sama mantannya. Gue kesel banget tuh hari itu tuh. Gue ingat banget kita lagi hari itu adalah hari apa ya? Mau deket-deket UN juga. Deket-deket UN kan biasa ada apa sih yang tes sebelum UN? Iya. Bukan. Ya pretest gitu lah. Pretest gitu lah. Gue ingat banget dia duduk depan gue. Dia tuh gue tendang bangkunya. Iya kursinya. Karena gue kesel. Karena gue kesel, anjing lu. Sebenarnya gue dalam hati gue pengen nembak lo, tapi lu ternyata udah balikan lagi. Di hari itu lu malah balikan sama dia. Gue kesel banget tuh dalam hati gue. Di hari itu gue kesel banget dalam hati gue. Tapi dia nggak tahu aja. Tapi dia nggak tahu aja. Terus gue kayak calm downin diri gue tuh kayak, yaudahlah, tiap hari kan lu masih bisa ketemu juga sama dia kan. Terus kayak masih banyak ikan lah di kolam, lu bisa cari yang lain gitu. Kayak gue nenangin diri gue, oke lah dalam hati gue, oke lah, gue terima deh kayak gitu deh. Jadi gue stay as a friend aja gitu. Problem dimulai ketika udah lulus. Kita udah lulus nih, terus kuliah kan. Kuliah. Nah pas di tahun pertama gue kuliah itu tuh, gue kayak ngerasa nih ada yang sesuatu yang something wrong nih di kehidupan gue nih. Ganjil nih. Iya, kayak ada yang kurang. Ada yang hilang, ada yang nggak ada nih dalam apakah itu? Nah, di dalam hati gue nih. Gue kayak misalnya aneh, ini apa ya gitu ya. Gue ngerasanya gitu kan. Terus akhirnya pas gue waktu itu tuh, gue sampai mikir kayak gini. Oke, gue akan mengingat kembali bedanya gue yang hari ini pas gue kuliah ya, sama pas gue dulu di SMA tuh apaan sih gitu kan. Gue coba urutin hari gue, bangun, berangkat, ketemu dia. Gue anjing. Oh iya, gue tapi ketemu dia ya hari ini. Meskipun gue nggak memiliki, tapi setiap hari ketemu. Itu. Gue tuh anjing, gue baru nyadar banget. Ya ampun. Wah ini dia yang hilang tuh ternyata ini anjing. Ya kan? Tapi dia masih tetap sama cowoknya kan. Dia berarti kuliahnya di tempat yang beda ya? UI juga. UI juga tapi beda fakultas, beda divisi. Iya bisa divisi. Anjing bro. Terus. Repot kan tuh kan? Repot. Tapi deket masih kan? Iya, nah itu problemnya. Wah anjing, menurut gue. Tapi dia udah punya cowok kan, cowoknya masih yang sama. Masih yang sama. Terus? Prinsip gue adalah, ya gue nggak bisa ganggu hubungan dia lah. Oke, ya lu ini aja lah, ya udahlah urusan dia. Gue intinya jadi kayak, walaupun gue udah sadar perasaan gue sama dia itu kayak gimana, ya gue harus mundur lah. Dia secara dia kan udah punya cowok nih. Bentar, gue mundur, dianya ngerasa gue ngejauh. Anjing, disitulah muncul. Apa rasanya dia yang itu ditunjukin kayak gimana dia? Ya pokoknya dia tiba-tiba, ya kan ya udahlah gue pas gue nyadar kayak gitu gue langsung putus kontak apa segala macem, nggak balas chat gitu ya? Apalah whatever. Terus kalau misalnya nih teman-teman gue yang SMA yang sama-sama di UI, ngumpul bareng nih, ngajakin ngumpul bareng. Ya dia gue cuekin. Ada tapi ya lu kacangin aja gitu. Terus? Ya intinya dia ngerasa lah gue kok ngejauh. Itulah mulai di situ tuh konflik. Bukan konflik sih. Keseruan ini terjadi. Wah kacau deh pokoknya deh. Dia ngomong apa atau respon apa pas itu terjadi? Gimana ya, gue lagi ingat-ingat dulu nih. Pokoknya intinya dia kayak ini kalau gue ngelihatnya ya, kayak kalau gue ini point of view lu ya. Ya kayak dia ngerasa gue ngejauhin dia terus kayak aduh gue punya salah apa ya sama lo ya gitu kan. Yan gue ada salah sama lo emangnya kalau ngejauhin gue. Intinya dia kayak ayo dong ngobrol lagi dong segala macem. Tadi masih gue cek-cekin kan, gue cek-cekin lah.
Sampai pada akhirnya gue nggak tahan, terus gue kayak, Bilang ke dia. udah lo ketemu sama gue mau ngomong sesuatu sama lo. Oke. Gue ceritain lah, Yang tadi itu. yang tadi itu. Sumpah Dia, tuh. tumpah semua. Anjir, aduh. Gue kebayang banget di otak gue nih saat itu tuh kayak gimana tuh. Responnya? Masih ingat banget di ingatan gue. Responnya dia gitu ya. Semuanya, gue masih ingat banget. Aduh. Tapi ya pokoknya intinya adalah gue bilang sama dia, ya lu udah sama cowok lu, gue nggak mau ganggu lu, udahan. Kita Kecuali lu putus sama dia baru. enggak, gue nggak bilang kayak gitu. Pokoknya udahan, kita Beres. beres dan gitu kan. Gue pergi, gue nggak tahu abis itu dia gimana ya. Pokoknya dia benar-benar gue tinggal sendirian lah hari itu. Gue pergi total sama sekali pergi. Gue nggak nengok ke belakang apa segala macam pas gue ninggalin dia. Wah, Tapi sekarang masih kontakan nggak, Del? Nggak ada. Pokoknya closure-nya ada di situ. Lu ceritain itu semua. itu belum ceritanya belum mulai di situ. Belum itu aja belum mulai, baru sampai situ tuh belum mulai ceritanya. Anjir. Panjang ini satu novel. Anjir. Tapi itu berarti momen closure pada momen itu. Belum closure itu baru pokoknya gini ya, setelah itu dia minta putus sama cowoknya, nggak ada jadian sama gue. Oh, oke. Berarti aduh, Kacau ya. Panjang ini. Jadi pokoknya intinya gue kan udah kayak gitu sama dia kan. Gue bilang kita udahan, done, bye. Gue tinggal pergi. Terus baru sekitar beberapa minggu lah. Mungkin 3 mingguan lah. Tiba-tiba dia nge-WA gue. Dia bilang dia udah single sekarang. Oh, dia jelasin situasi dia sekarang gimana. Oke, Terus ya dia ngajak gue ketemuan lagi. Jelas dong dia udah bilang dia single segala macem. Intinya dia putusin cowoknya biar dia sama gue lah. Oh, oke. Pada waktu itu gue masih nge-stalk Twitternya sih, jadi gue tahu perasaan dia tuh. Bener-bener dia ceritain semua di Twitternya kan kayak. Oke. Wah. Tapi waktu itu misalnya gue nggak tahu nih ya. Situasi lu jadian lagi atau enggak? Jadian enggak maksudnya? Atau cuman ya udah karena dia single ya lu deket aja gitu. Something happen, gue nggak bisa cerita apa. Something happen, gue nggak jadian sama dia. Intinya adalah gue nggak jadian sama dia. Something happen. Something happen ini belum bisa Privasi diceritain ya. Privasi. Oke. Private. Yang adalah nggak jadian. Intinya gue nggak jadian. Abis itu? Dan gue statusnya di situ gue bikin salah intinya. Oke. Gue Melakukan kebodohan lah. ya benar. Terhadap dia. Akhirnya kita putus kontak at all. Pokoknya dia marah sama gue. Setahun bener-bener nggak ada hubungan sama sekali. Oke. Bener-bener. Berarti selama kuliah ya berarti? Ya. Ya zero deh, bener-bener nggak ada. Kuliah lu hancur dong. Wah, itu tuh gue kuliah 4 tahun gue kuliah ya. Gue tetap deket dengan banyak cewek. Kagak ada yang gue jadiin. Cuman otak lu hancur ya? Wah, Aduh pusing nih kepikiran ini nih, anjir gitu pasti. bukan hancur lagi lah. Wah, hancur banget. Hancur-hancuran deh. Sampai akhirnya tuh pas setelah setahun kemudian, tiba-tiba gue di dalam hati gue tuh sampai tiba-tiba gue kepikiran banget deh sama dia deh. Gue kepikiran banget sama dia. Gue minta sama Tuhan nih. Gue bilang sama Tuhan, minta sama Tuhan kayak gini. Dia itu siapa sih buat hidup gue, buat diri gue gitu. Kalau emang dia ada artinya buat hidup gue, buat diri gue, kasih petunjuk, kasih tanda gitu. Give me some sign gitu. Gue inget banget tuh. Gue doa kayak gitu abis sholat Jumat ya kan. Hari Jumat nggak ada apaan, hari Sabtu nggak ada apaan. Nah gue nggak tahu deh, pokoknya 3 hari kemudian hari Minggunya atau setelah hari Minggunya gitu deh. Gue lagi buka Facebook. Oke. Tiba-tiba dia ngechat gue. Di Facebook? Di Facebook. Gue anjay, ini ya doa gue nih. Langsung dibayar tuntas 3 hari ya? Iya. Anjir, chatnya aman gitu? Dia kayak, hai apa kabar Yan, kalau nggak salah kayak gitu. Iya. Gue wah anjir nih,
serius nih gue sampai kesetrum lab anjir. Karena gue saking nggak percayanya, karena kan 3 hari sebelumnya kan gue bener-bener kayak kepikiran dia terus minta langsung kan sama Allah gitu. Kalau dia bener-bener ada artinya buat hidup gue, tolong kasih tau gue gitu kan. Jumat nggak ada, Sabtu nggak ada, Minggu nggak ada, apa gue lupa deh, pokoknya sekitar 3 harian deh, pokoknya tiba-tiba jeder aja, wah anjir, tiba-tiba dia ngechat lagi, gile. Abis itu isinya gimana? Intinya dia adalah kayak nanya kabar gue, dia maafin gue. Oh berarti lu minta maaf ya? Pokoknya dia sebelum gue minta maaf dia minta maafin gue. Oh langsung, terus? Segala macem, wah langsung kan gue dalam hati gue, gue mau balikan sama dia walaupun belum pernah jadian gitu ya. Oke, balikan Gue mau sama dia lagi. Yeah. Wah gila, perjuangan gue tuh kayak pantau tuh waktu itu tuh. Dan dia udah punya cowok lain. Pada saat dia ngabarin lu, oke. Terus? Waktu itu tuh sempet kontak-kontakan lagi 2 bulan deh, kalau nggak salah. Dan waktu itu tuh dia udah mau deket-deket wisuda. Oke. Ya kan, wah anjir. Bentar gue cek waktu dulu ya guys ya. 18-11. Aman. Kita aman. Nah, waktu itu dia tuh mau deket-deket wisudanya dia tuh. Nah, jadi pas dia wisuda tuh gue kepengen tuh anjir, gue pengen datang ke wisudanya dia, gue pengen ketemu dia lagi. Jadi pokoknya setelah kita kontak-kontakan lagi itu, gue sama sekali belum pernah ketemuan lagi sama dia. Jadi cuma via chat-chatan gitu lain aja. lah dulu lah, bukan WhatsApp, lain. Nah, gue pengen banget tuh ketemu dia tuh pas dia, gue tahu hari ini minggu depan dia wisuda, gue mau ketemu dia. Wah tapi gue takut gitu kan, anjir. Pokoknya gue udah overthinking duluan lah. Overthinking, iya. Ilmu-ilmu PW. Tar lu buyar ya. Buyar, gue tuh udah kayak di kamar gue tuh, wah udah kacau banget lah. Hati gue, perasaan gue segala macem lah. Nah, terus? Gue inget banget hari itu tuh gue sampai kayak pas hari wisuda dia ya. Gue pengen dateng tapi gue udah segala macem lah. Pikiran kacau, overthinking, gue takut. Udah nangis lah. Akhirnya gue tetap tuh berangkat tuh hari itu tuh. Wisuda kan dari pagi ya. Bener, Tarian. Gue baru berangkat dari rumah jam 2 siang. Akhirnya gue bubar dong. Nah, belum ternyata. Oh gitu. Ini seru nih. Gue jam 2 berangkat, gue langsung ngebut ya kan. Wah anjir, dari Bekasi ke Depok tuh gue ngebut bawa motor. Gue langsung pokoknya di otak gue, plan gue udah kayak gini. Oke, gue ngebut, gue nanti parkirnya di sini. Nah kalau gue parkir di sini, itu biasanya deket parkiran di situ ada yang jualan bunga tuh. Gue langsung beli bunga, gue langsung ke Balairung, gue cari dia. Oke. Ketemu ya kan, anjir, wah anjing ketemu. Di situ posisinya dia ketemu sama keluarganya dong, jelas. Nah pokoknya waktu itu, gini deh, pokoknya pas gue di Balai. Lo pernah ke UI nggak sih? Pernah. Tahu dong. Tapi yang tempat wisudanya tahu. Iya tahu. Ya, pokoknya di situ kan, wah anjir. Gue pokoknya ke situ, terus gue kayak bingung gitu kan. Wah, gue mau nyari di mana nih? Kan biasanya kan dipatokin per fakultas gitu kan. Ya. FIB di sini, FISIP di sini. Ada barisannya lah ya. Penonton di atas semua kan? Itu kan kalau yang pas udah wisuda, kan kalau yang di luar kan beda-beda tuh yang buat anggota keluarga segala macam kan. Nah, gue nggak tahu lah, pokoknya gue tiba di tempat itu yang kalau istilahnya tuh kalau orang baru keluar dari Balairung tuh pasti lewat situ gitu. Terus gue udah kayak wah kebingungan gitu kan. Di mana nih? Pokoknya di bundaran situ lah. Gue ngeliat kiri kanan, tiba-tiba langsung ngeliat dia tuh, ngeliat dia pas banget. Langsung dong lu. Gue kasih nih bunga buat lo. Anjir, dia shock juga, kaget juga ngeliat gue sih. Anjir, gue kasih bunganya, terus udah tuh, wow. Ngobrol dong. Enggak ngobrol. Pokoknya dalam hati gue udah misi gue selesai. Pay some respect aja ya. Pokoknya misi gue selesai hari ini, terus gue ketemu dia gitu kan. Udah gue kasih bunganya, tuh gue yang batu 2013 tuh. Oh dia lulus duluan daripada lu ya? Iya. Oke. Terus habis itu udah cabut aja gitu? Nah enggak, itu belum selesai, ceritanya belum selesai. Ya gimana? Terus kan Ya udah, pokoknya hari itu udah ketemu kan. Wah berhasil nih, ya misi gue berhasil. Waktu itu gue nangis gak ya? Gue gak tahu gue ya. Terharu lah. Iya pokoknya terharu lah. Pokoknya itu adalah gue udah berhasil, gue kasih bunga itu ke dia. Pokoknya gue pengen balikan lagi deh sama dia deh. Nggak jadinya tuh kenapa ya? Gue gak inget. Karena piring yang sudah pecah tidak bisa bersatu kembali. Itu gue nggak tahu deh. Pokoknya pada akhirnya gue nggak inget. Gue udah nggak inget. Pokoknya akhirnya kayak
gue ngerasa kalau gue terus-terusan sama dia tuh gue kayak stuck gitu loh, kayak istilahnya dragging apa enggak? bukan dragging, istilahnya tuh kayak jalan kan, kita kan kalau jalan hidup kan maju terus gitu ya. Gue pada saat itu ngerasanya adalah kayak dia tuh ibaratnya kayak tembok nih. Kayak tembok, gue kalau tetap sama dia tuh kayak nabrak tembok ketemu mulu. Oh, jadi gak maju-maju. nah, itu kayak oh yaudah gue lepas gitu kan. Akhirnya lo berdamai dengan itu. Iya, detailnya kayak gimana gue udah nggak inget. Pokoknya yang gue inget itu aja kayak oh yaudah gue lepas. Gue kayaknya emang harus ngelihat gue dia deh, ngelepasin dia. Oh, oke. Ya itu udah 10-12 tahun yang lalu sih. Lama banget. Terus kayak sebenarnya ini biar nggak kepanjangan ya, gue selesai sampai itu aja. Karena itu baru season satunya guys. Iya serius, itu itu gue cerita sepanjang situ baru season satunya. Oke. Ada season 2-nya. Itu season 2-nya yang bikin gue sampai heartbreak, hancur-hancuran deh. Boleh tahu season 2 teasernya? Enggak. Kayaknya enggak. Kayaknya privasi aja deh. Kayaknya nggak diceritain dulu ya. Oke guys. Pokoknya kalau lo mau tahu, tadi itulah gue cerita sama lo, cerita-cerita gue, endingnya bagaimana, endingnya heartbreaking lah. Pokoknya Heartbreaking, ya, dia nikah sama orang lain. Oke. Ya gitulah. Gue sih sebenarnya banyak yang mau gue tanyain juga ya. Tapi pelajaran yang paling lo ambil adalah selain lo let it go gitu apa? Udah banyak lah. Kayak gue bilang tadi banyak banget. Dari season 1 ini? Banyak banget. Kayak gue pas, kan gue ngerasa deket sama dia kan. Udah akrab banget. Tapi ternyata tuh banyak hal yang gue nggak tahu tentang dia. Kayak oh iya gue nggak tahu ini tentang lo ya, gue nggak tahu itu ya. Jadi kayak gue tuh kayak oh ya gue bilang gue cinta sama lo tapi banyak banget hal yang gue nggak tahu tentang diri lo, kayak gue nggak tahu apa tentang gue nggak tahu apa tentang lo gitu. Gue taunya cuman kita deket aja udah, that's it. Ya, lo taunya yang happy aja mungkin atau yang sedih-sedihnya. Maksudnya bukan yang jelek-jeleknya tata dia jelek bang, sama sekali tidak kayak gitu. Tapi ternyata gue tidak mengenal lo, gue tidak tahu kesukaan lu apa, keluarganya mungkin ada masalah apa gitu segala macam. Whatever lah, ya kayak gitu itu dikit-dikit gue tahu sih, tapi kayak yang gue tidak benar-benar mengenal lu gitu loh. Kayak ternyata gue kayak oh iya, tahu apa ya gue tentang lu ya? Ternyata gue nggak tahu apa-apa ya. Lebih ke kayak gue ngaku gue bilang cinta sama lu, tapi gue sendiri punya pengalaman tentang lu nggak sebanyak itu. Itu kan satu. Terus kayak dua tuh kayak yang tadi kadang-kadang lo memang lebih baik melepaskan deh dari, kadang ada kalanya lo kalau lo bertahan lo malah kayak nyakitin diri lo sendiri sih. Kayak it's tough emang, kayak tough banget deh, sakit buat berat ya, berat lah pokoknya. Tapi emang kalau nggak dilepasin malah lo sakit terus-terusan. Kayak ya berat lah ya, berat. Tapi ya kayak setelah dilepasin dadanya lebih gitu, lebih bisa bernapas dengan nggak juga tetap sesak. Lebih kayak gini sih, kayak intinya kalau lu berdua adalah emang udah jalannya udah beda. Kalau lu malah jalannya sama dia kayak tadi itu kan, kayak tadi gue bilang kan kayak tembok, nabrak tembok terus-terusan kan. Kadang-kadang emang lu harus ngelepasin, terus apa ya, mau secinta apapun lu sama orang, kalau emang bukan jodohnya kayak nggak, udah deh, nggak iya bener ya. Udah. Soalnya mohon maaf nih, kami berdua juga masih belum, ya ibaratnya berjodoh pun kan belum tentu berjodoh dengan bernikah kan. Maksud gue berjodoh tuh menurut gue ya, pada saat ya salah satu dari lu udah mati gitu, itu berjodoh tuh menurut. Itu kalau menurut lu. Kalau gue nggak kayak gitu sih. Kalau gue ya udah nikah. Walau gue nggak tahu sih, pokoknya kalau gue ya satu-satunya perempuan yang pernah di pikiran gue pengen gue nikahin ya dia doang. Soalnya kan kayak nikah tuh katanya ya oke lah, lu bisa sebut itu jodoh gitu. Tapi jodoh yang sesungguhnya adalah katanya tuh pada saat lu udah nikah kan lu jalanin terus nih jodohnya. Kalau lu pisah ternyata cerai, berarti lu udah gak jodoh dong. Itu gue nggak tahu sih. Itu gimana? Makanya gue nggak ngerti. Tahu sih. Jadi menurut gue kayak atau pandangan gue lah dalam hal ini, jodoh tuh ya pada saat lu nikah dan ya dengan lu berantem segala macam di hubungan itu sampai lu punya anak nanti, tapi ya salah satu dari lu meninggal baru tuh jodoh. Gitu. Jadi, itu nian lu ya? Iya menurut gue. Ya. Jadi menurut lu apa? Jodoh maksud lu apa gimana? Gak tau, bingung ya? Atau lu punya cerita aja deh, lu punya cerita apa deh? Kalau mau curhat. Kalau gue sih ya, lu end up together apa enggak gitu sih. Kalau gue kan, kalau dia
Ya dia nikah sama orang lain. Oh, kalau misalnya end up together tapi nggak nikah gimana? Nah gimana caranya? Berarti belum end up ya? Kumpul kebo. Berarti belum end up ya berarti kalau kayak gitu. Belum end berarti kan? Belum. Belum memakai. Intinya kalau gue yang di inian gue adalah lu cinta. Kalau lu beneran cinta, lu end up together ya ikat itu dalam pernikahan lah. Oke, ikat itu dengan janji suci. Lagunya Yoshinono. Oke. Oh, Ini emosional banget. Untung temen gue. emang emosional. Gue nih kalau video ini ditonton sama teman-temannya sama gue ya, gue kalau misalnya gue mau curiga, gue yakin sih udah lu sendiri juga pada udah tahu kan, maksudnya siapa. Gue yakin deh. Pasti lah kalau teman-teman. Tapi ya nggak tahu juga. Ya pasti kalau teman-teman yang kenal lu pasti udah tahu. Kayak gue tadi cerita juga kan, ya pasti udah tahu. Ya tapi gue nggak tahu kan mereka nonton apa enggak. Jadi ya buat pelajaran aja. Ini yang rasa-rasanya kan temen-temen cowok gue nih, yang suka nontonin. Pasti. Ya justru kan yang support-support. Guys, kalau misalnya kalian nonton, please ya, dia udah nikah, please jangan ganggu lagi. Oke? Sudah tenang bersama keluarganya. Nah. Kalau misalnya keluarga yang nggak tenang gimana? Lu doain yang baik dong. Oh ya, pokoknya sebentar. Pokoknya endingnya gue sama dia adalah yang kedua ini adalah intinya dia bilang sama gue kayaknya kita udah nggak bisa sama-sama lagi. Terus ya udah kan. Terus dia minta kayak gue ngelepas dia lah, kayak gitu. Poin yang gue dia kata-katanya nggak kayak gitu, tapi intinya seperti itulah. Udah nggak bisa seperti itu lagi. Misal. Ini makanya gue mau cerita dulu. Lu goblok sih. Sebentar, pada akhirnya adalah yang gue ucapkan sama dia, oke, gue terima karena itu kan bagaimanapun juga keputusan lo, gue hormati dan ini kalimat terakhir yang gue ucapin sama dia. Apa tuh? Bukan kalimat terakhir sih, ya satu sebelum terakhir gitu. Yeah. Pokoknya gue doakan segala kebahagiaan dan segala hal terbaik di dunia itu buat dikasihin sama lo. That's it. Terakhir kalau nggak salah gue bilang take care atau apa ya, until then. Until then. Nah, bercandaannya nih. Stop, enggak, udah. Kalau gue udah doain yang baik, udah gue maunya yang baik itu kejar sama dia. Gini Slap, sebentar. Itu bukannya gue nih kalau mau ada setannya gitu kan, keluar kayak lu. Gue beberapa kali kepikiran itu kan, tapi gue harus counter, harus gue lawan. Karena gue udah doain dia yang baik, gue nggak mau lo. Itu bagaimanapun juga, sebelum gue jatuh cinta sama dia tetap adalah teman baik gue. Gue nggak mau hal yang buruk terjadi sama dia. Gitu, gue maunya ngodoin hal yang baik. Gitu. As a friend ya emang selalu begitu sih. Ya kayak teman-teman lu yang nonton ini juga pasti kan, meskipun ujungnya ngeceng-ngecengin juga pasti ya paham lah dia kan, ya support. Begitu guys, terima kasih. Mungkin karena Badil sedang emosional jadi yang closing saya. Terima kasih sudah menonton, like, subscribe, komen, share. Kalau lu punya pengalaman atau cerita boleh di komen aja langsung. Kalau nggak mau diposting ya DM aja langsung ke @menjadipria. See you guys. Apa jadi pria idaman? Jadilah pria berkualitas. Jadilah berkualitas.